Halo, Assalamualaikum sahabat semua. Kembali bersama saya, Lilis Siti Khadijah. Nah, pada video kali ini kita akan membahas hal paling baru terkait dengan Posyandu. Jadi pada tahun 2024 ini Permendagri atau Mendagri mengeluarkan peraturan Menteri Dalam Negeri yaitu Permendagri nomor 13 tahun 2024. Nah, apa yang berbeda terkait Posyandu berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2024 ini ternyata saat ini banyak hal-hal yang sangat baru terkait Posyandu. Mari kita bahas satu persatu. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya mungkin kita akan bicara mengenai perkembangan dasar hukum penyelenggaraan Posyandu. Diawali dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, kemudian selanjutnya pada tahun 2014 juga ada tentang Undang-Undang tentang Desa, kemudian tahun 2012 juga ada tentang kesehatan nasional, dan pada tahun 2016 juga ada peraturan pemerintah nomor 18 tentang perangkat daerah. Nah, yang terkait erat dan posyandu adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2007 nomor 54 tentang pedoman pembentukan kelompok kerja nasional pembinaan posyandu. Kemudian tahun 2011 dibentuk lagi Permendagri terkait pedoman pengintegrasian layanan sosial dasar di posyandu terpadu, ya, di pelayanan terpadu atau di posyandu. Kemudian, pada tahun 2018 lagi muncul Permendagri nomor 18 tentang lembaga kemasyarakatan desa atau dan lembaga alat desa, di mana posyandu yang sebelumnya dikenal sebagai upaya kesehatan bersumber masyarakat berganti beralih menjadi lembaga kelembagaan masyarakat, ya. Jadi masuk ke dalam lembaga desa. Kemudian, ini yang terbaru adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024, ya, yang baru keluar tentang pelayanan posyandu atau pelayanan terpadu atau posyandu. Nah, peraturan ini baru keluar 23 Agustus tahun 2024, ya, sangat baru, ya, fresh from the oven. Nah, apa sih yang dibahas di dalam Permendagri tersebut? Nah, kalau sejarah perkembangan posyandu secara kronologis diawali dari tahun 75, ya. Jadi bagi teman-teman kader-kader posyandu perlu juga mengetahui bahwa posyandu itu sudah lama, sudah berdiri dari tahun 1975. Nah, dicanangkan pertama di Banjarnegara sebagai kebijakan nasional di bidang kesehatan, ya. Kemudian diawali dengan konsep yang namanya Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa atau PKMD. Nah, apa saja yang pelayanan posyandu pada saat itu, yaitu sama pos kesehatan, pos imunisasi, pos KB, ada karang balita, ada pos penanggulangan diare. Nah, kemudian berkembang pada tahun 1984 ada terbitlah surat keputusan bersama 3 menteri antara Menkes, Kepala BKKBN dan Mendagri yang melakukan atau memberikan surat keputusan bersama terkait pengintegrasian bentuk-bentuk pelayanan kesehatan masyarakat dalam satu wadah pos pelayanan terpadu dalam rangka penurunan AKI AKB, ya, di mana kegiatan utamanya adalah kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, gizi, dan tetap penanggulangan diare. Kemudian maju lagi pada tahun 1986, di mana ada namanya Pencanangan Program Nasional Posyandu di Yogyakarta, diresmikan oleh Presiden Soeharto saat itu pada Hari Kesehatan Nasional, di mana tetap isu utamanya yaitu untuk peningkatan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi gizi, dan penanggulangan diare. Hampir sama isu utamanya dengan tahun 84. Nah, maju ke tahun 90, diterbitkanlah Instruksi Mendagri nomor 9 tahun 90, di mana mengusung tentang peningkatan pembinaan mutu posyandu. Pada instruksi Mendagri tersebut di underline bahwa seluruh pemerintah daerah bertanggung jawab
dalam peningkatan pembinaan posyandu sehingga posyandu berkembang pesat. Kemudian maju lagi pada tahun 97, Indonesia mengalami krisis ekonomi secara nasional dan global sehingga terjadi penurunan kinerja posyandu secara menyeluruh, di mana layanan kesehatan masyarakat menurun, menyebabkan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat menurun pada kelompok rentan. Kemudian tahun 2021 menyikapi hal tersebut muncullah surat edaran Mendagri nomor 411 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juni tahun 2001 terkait pedoman revitalisasi posyandu ya, demi meningkatkan fungsi dan kinerja posyandu yang turun drastis pada saat krisis ekonomi. Kemudian lanjut lagi pada tahun 2005 pada masa Presiden SBY, pada Pekan Kesehatan Nasional dan Bulan Bakti Gotong Royong, kembali mengaktifkan posyandu dengan diterbitkannya buku kuning Pedoman Umum Posyandu disusun bersama Kemenkes, Kemendagri, Kemendesa, dan TPPKK. Kemudian melanjutkan perkembangannya tahun 2007, kembali diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 yang mengatur pedoman tentang pembentukan kelompok kerja posyandu. Nah, ini merupakan melembagakan pembinaan posyandu yang berjenjang dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Nah, pada tahun 2011, Permendagri juga kembali menerbitkan aturan ya nomor 19 tahun 2011 tentang pengintegrasian layanan sosial dasar, di mana posyandu juga tidak hanya melayani kesehatan tetapi menjadi posyandu yang multifungsi. Nah, tahun 2015 ada peraturan Gubernur Jawa Barat, khusus di Jawa Barat nomor 53 ya, tentang revitalisasi kembali posyandu di daerah Provinsi Jawa Barat. Nah, 2018 ada peraturan Mendagri terkait lembaga kemasyarakatan desa. Jadi, posyandu saat ini bukan lagi UKBM pada tahun 2018, dipastikan posyandu menjadi salah satu lembaga desa atau lembaga adat desa. Nah, posyandu merupakan salah satu dari 6 LKD dan mitra pemerintahan desa. Kemudian tahun berikutnya 2019 ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 terkait pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, di mana posyandu adalah UKBM dengan 12 cakupan layanan. Nah, tahun 2020 ya, 4 tahun yang lalu di Jawa Barat juga diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 8 tentang peningkatan infrastruktur posyandu di desa. Jadi pada saat 2020 itu di Jawa Barat banyak dibangun gedung-gedung posyandu ya sebagai salah satu revitalisasi posyandu di daerah Prof Jabar. Kemudian perjalanan perkembangan posyandu selanjutnya yaitu di tahun 2024 ini. Jadi terbitlah di tanggal 23 Agustus kemarin Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2024 sebagai awal dari rencana pembangunan jangka panjang ya tahun 2025 sampai 2029, di mana terjadi transformasi posyandu ya masuk ke dalam rencana pembangunan daerah. Nah, keputusan nanti akan dilanjutkan dengan pembentukan keputusan gubernur untuk Jawa Barat ya, kemudian peraturan gubernur penyelenggaraan transportasi posyandu. Demikianlah untuk kronologis perjalanan perkembangan posyandu. Nah, saat ini di daerah Provinsi Jawa Barat kita memiliki sampai dengan Desember 2023 itu ada 53.239 posyandu ya dengan perkembangan strata di mana ada 25.769 posyandu yang mandiri. Nah, kita akan bahas khusus untuk Permendagri nomor 13 tahun 2024. Menurut konsiderannya bahwa sesuai Undang-Undang nomor 2014 tentang desa, bahwa pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa perlu peningkatan kelembagaan dan optimalisasi fungsi posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan. Nah, ini dasarnya ya. Kemudian di pasal
7 di Permendagri 18 disebutkan bahwa Karang Taruna atau membantu kepala desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda. Ini adalah dasar-dasarnya ya. Kemudian, ini di Permendagri nomor 13 tahun 2024, pasal 1 disebutkan bahwa pos pelayanan terpadu yang disebut posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa atau lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa dan kelurahan dalam perencanaan. Jadi posyandu juga memiliki fungsi melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa. Nah, ini adalah definisi posyandu menurut Permendagri nomor 13 tahun 2024. Nah, kemudian tugas dan fungsi posyandu menurut Permendagri nomor 13 tersebut adalah di sini disebutkan bahwa posyandu memiliki standar pelayanan minimal ya. Mungkin baru tahun 2024 ini posyandu ditetapkan untuk memiliki SPM, standar pelayanan minimal. Ada 6 SPM 5 SPM dalam standar pelayanan minimal posyandu. Pertama, bidang pendidikan. Yang kedua, kesehatan. Yang ketiga, ada bidang pekerjaan umum. Yang keempat, perumahan rakyat. Yang kelima, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Jadi, posyandu itu tidak hanya sebagai pelayanan terpadu bidang kesehatan, tetapi juga memiliki bidang-bidang lainnya di luar bidang kesehatan. Ya, karena seperti pada pasal 1, posyandu juga bertugas membantu kepala desa melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di desa. Jadi luas sekali ya fungsi posyandu untuk atau sesuai dengan Permendagri nomor 13 ini. Kemudian selanjutnya yang dibahas untuk penerapan SPM, kalau di provinsi itu juga ada 14 SPM. Kemudian kabupaten kota memiliki 29 SPM. Ini sesuai dengan peraturan Mendagri nomor 59 tahun 2021 ya. Kemudian ini nanti pada tahun 2024 ini ada namanya sesuai dengan Permendagri 13 ada namanya tim pembina posyandu. Ya, kalau dulu disebut Pokjanal atau kelompok kerja operasional. Nah, untuk sesuai Permendagri ini disebut sebagai tim pembina posyandu. Dibentuk mulai dari tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan desa atau kelurahan. Ya. Jadi indikator-indikatornya yang perlu kita bahas mungkin tingkat kabupaten itu adalah indikator utama dalam kinerja posyandu hanya 2. Pertama, zero new stunting. Jadi tidak ada lagi boleh muncul kasus-kasus baru stunting. Yang kedua, zero new poverty extreme. Tidak boleh lagi ada kasus kemiskinan ekstrim yang baru ya. Kemudian untuk di tingkat kecamatan sama ya, zero new stunting, zero new poverty extreme. Jadi tidak ada lagi kasus baru stunting dan kasus baru kemiskinan ekstrim ya. Nah, kalau untuk di desa ini tambahannya ada 4 nih. Tidak boleh ada kasus stunting baru, tidak boleh ada kasus kemiskinan ekstrim baru, dan adanya indeks kepuasan masyarakat. Nah, ini adalah indikator-indikator yang harus dicapai oleh kegiatan atau kinerja posyandu ya melalui proses pembinaan dari tim pembina posyandu yang sudah berjenjang dari pusat sampai dengan desa. Nah ini adalah tim pembina posyandu. Nanti akan dibentuk tim pembina posyandu dari mulai pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Strateginya adalah ya mereka melakukan pembinaan dengan cara peningkatan kapasitas, perencanaan, dan penganggaran. Nah, juga mereka tim pembina ini berfungsi untuk melakukan pengawasan. Apa yang diawasi? Yang diawasi adalah kualitas pelayanan posyandu dan terselenggaranya pemberdayaan masyarakat. Indikator pelayanan publik yang diawasinya adalah key performance indikatornya adalah
indeks kepuasan masyarakat terkait dengan pelayanan yang diberikan di Posyandu ya. Kemudian, nah ini adalah poin pembahasan pertemuan kita. Jadi sekarang dengan memperhatikan kedudukan pelayanan Posyandu sesuai Permendagri, nah berada di desa, kondisi yang terjadi Posyandu saat ini ada di RW. Nah, apa yang implikasi yang akan terjadi? Berarti kita akan mulai mapping lagi ya. Jadi teman-teman kader nanti akan bertambah lagi fungsinya ya, luar biasa, memiliki fungsi yang luar biasa sebagai juga tim perencana pembangunan desa. Baik, itu adalah pembahasan mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 terkait Posyandu. Harapannya Posyandu kita akan selalu maju terdepan sebagai salah satu forum atau wahana pembangunan di tingkat desa sehingga tujuan utamanya yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Terima kasih. Kalau ada yang ingin bertanya atau berkomentar, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.